Baik, gimana teman-teman semuanya kabarnya? Sehat semua ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, lancar. Buat yang lagi kena masalah, mudah-mudahan cepat selesai dan cepat mendapatkan hikmah. Jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, rayakan hidup kalian selalu. Lebih perbanyak bersyukur, walaupun realitanya agak susah, tapi ya kita harus memaksa untuk bersyukur. Dan izinkan teman-teman semuanya, kali ini gue akan ngobrol, cerita, curhat bareng temen gue, Bang Sinyo. Beliau banyak mengajarkan tentang kehidupan, bukan hanya cerita tapi sesuatu yang pernah dia lakukan, dan itu menurut gue pelajaran yang paling nyata, suatu contoh. Beliau pernah mengajarkan gue betapa pentingnya ya kita bersyukur, kita terus semangat di sela-sela kita di reject atau mendapatkan satu serangan dari apapun yang gue rasa itu cukup sulit buat gue, tapi beliau hadir. Tenang aja, itu akan berlalu, itu akan ini, tetap optimis, tetap bersyukur. Haters memang ada dan itu perlu kadang-kadang, tapi bagaimana kita menyikapinya. Beliau udah hadir di depan kita nih teman-teman. Kayaknya kita udah nggak sabar mendengar suaranya, mendengar ceritanya. Kita persilakan Bang Sinyo untuk berbicara. Iya, terima kasih Bang Ferry. Sedikit gue mau kasih pengalaman ya. Kunci hidup bahagia itu adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Memang kerasnya hidup ini seringkali membuat kita lelah dan putus asa. Memang seperti itulah hidup. Setiap orang pasti masing-masing punya pengalamannya sendiri-sendiri. Nggak ada yang sama. Takdir berkata lain. Kadang yang ingin kita jalani nggak sesuai ekspektasi. Sampai akhirnya bertemu hal-hal yang indah dan yang buruk. Ya seperti hujan pasti ada redaannya lah. Ada badai, ada angin kencangnya, banyaklah kendala-kendalanya seperti kehidupan ini. Maka apapun kondisi kita hari ini, kita harus menjalaninya, nikmati dan syukuri. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi menurut Bang Sinyo nih, dalam waktu belakangan ini nih, gue sering sekali Bang Nyo, Apa tuh? di segmen keluarga gue pernah di mana ada waktu gue pengen banget ditolong orang gitu. Kondisi gue lagi sulit-sulitnya gitu, tapi entah kenapa ya, keberanian gue untuk minta tolong tuh hanya segelintir gitu kan. Gue nggak tahu kenapa yang merasuki gue, padahal gue udah nggak sanggup nih sepertinya untuk menjalani itu kan. Tapi di lain sisi gue juga nggak mau gitu orang lain tahu atau ngebantu gue. Lebih ke munafik sih gue, dan akhirnya terjadi satu masalah dan ujung-ujungnya gue minta bantuan, terutama orang tua gue gitu Materi, ya. materi lebih materi. Materi. Apa yang dirasakan sama Bang Ferry itu sering banget saya alami. Terkadang orang yang dekat banget dengan kita itu belum tentu bisa kita andalkan. Jadi gini kuncinya. Memang kita nggak mau kasih lihat kesedihan kita sama orang lain ya. Tapi namanya ini hidup. Ada kerasnya, ada lembutnya, ada enaknya, ada indahnya. Kadang ada nggak enaknya banyak lah. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Terkadang orang yang
paling deket banget sama kita untuk buat kita curhat. Kita lagi susah, kita lagi nggak punya uang, kita nggak punya, pokoknya banyak lah yang pengen kita omong. Kadang orang terdekat kita nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah. Contoh nih, saya banyak teman dekat, lumayan materinya banyak, Oke. gemah ripah lah, loh jinawi kalau dibilang orang Jawa lah. Tapi terkadang kita balik lagi, kalau kita mau minta tolong sama dia, belum tentu dia mau nolong kita juga. Harus ada beberapa alasan yang kita harus sampaikan. Entah kita pura-pura susah dulu kah, padahal kita memang lagi susah. Kadang kita ngomong apa adanya tuh nggak didengar sama dia. Bahkan orang yang kita anggap gemah ripah lo jinawi ini, yang keberadaan materinya lagi banyak, justru sindromnya harus kita angkat kalau dia namanya minimal kita angkat, harus kita lulukan. Kalau bahasa orang sekarang tuh bilangnya penjilat, kita harus jilat dulu nih orang, baru keluar nih duitnya. Kan jatuhnya kita munafik juga, kadang seperti itu. Kalau kita bilang sama dia sekedar minjem duit dong buat makan, terkadang sama dia nggak dikasih. Tapi kalau kita jilat dia nih, kita angkat harga dirinya dia, lu ini begini begitu, lu pokoknya keren lah bos, basi lah pokoknya, tapi itu bakal keluar. Maka dari itu kita kalau mau cari temen, ya udah cari yang senasib sepenanggungan lah, tahu dasarnya kita susah. Tapi apa perlu kita sampai menjilat gitu, atau Terkadang sampai kita bela-belain ya, menurunkan harga diri? beberapa temen atau sahabat tuh ada yang karakternya seperti itu. Ada juga yang murni dia mau bantu tanpa harus kita jilat juga. Walaupun kita malu ya mau WA dia atau sekedar nelpon dia. Terkadang yang kita berat malu mau ngomong itu justru malah yang membantu. Saya seperti itu, saya pernah rasakan. Contoh misalkan, saya pernah nggak punya rokok Bang Peri sama sekali. Nggak punya rokok ya, di rumah lagi susah, anak juga butuh jajan segala macem. Sekedar buat rokok loh, belum mau cari nafkah nih. Minta sama siapa ya? Oh ini nih, yang lumayan ada materinya, malah nggak menyelesaikan masalah. Bahkan yang justru malah ketemu kayak Bang Peri ini, kita baru kenal berapa hari, beberapa hitungan minggu lah. Bener nggak Bang Ferry? Betul. Hitungan minggu, tapi kita udah kayak saudara banget, natural. Tiba-tiba ketemu ngerokok bareng, ngopi bareng, dan sampai kita curhat pengen gitu. curhat atau kerja bareng seperti ini. Saya dukung bantu Bang Ferry untuk bikin konten. Thank you. Saya Ya, gua support. juga Kayak nggak tahu, kayak udah dipertemukan gitu. Nah, jalannya alamiah gitu. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini satu rezeki juga. Betul. Yang hal-hal seperti ini nih yang nggak diduga-duga sama orang. Iya, padahal sebelumnya ketika gue bangun seperti ini tuh gue banyak teriak ke teman-teman, banyak nyolek teman-teman lama, teman-teman yang udah menurut Udah jaya lah ya. menurut gue udah oke, atau menurut gue udah deket sama gue, tapi nothing. Mereka merespon tapi tidak dalam yang gue butuhkan ya. Malah orang lain yang notabene gue nggak kenal, notabene gue asing lah sama mereka, dan mereka welcome, mereka open. Salah satunya Bang Sinyo ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, hidup itu kuncinya kalau mau bahagia ya jalani, nikmati dan syukuri. Menjalani apa yang kita jalani walaupun sesusah apapun sekarang, ya udah jalanin. Ya itu sekarang peranan kita yang lagi kita jalanin, yang lagi susah. Tapi nggak mungkin roda berputar. Suatu saat kita bakal senang kok. Beneran. Itu udah rotasinya seperti itu. Nikmati, kita nikmatinya lagi senang atau lagi susah. Nikmatin aja.
Tinggal bagaimana tingkat mensyukurinya ini nih, masing-masing manusia beda nih. Ini yang paling sulit nih. Paling sulit nih, paling berat nih. Ini cuma nabi doang nih yang punya tingkat syukur yang lebih, orang pilihan tingkat syukur nih. Sekecil apapun atau sebesar apapun rezeki yang kita raih, tinggal bagaimana mensyukurinya nih. Kalau banyak rezeki kita peroleh, tapi kalau rasa syukur sama nikmatnya kita kurang rasakan, ya sama aja, serba kekurangan. Walaupun kita lagi berlebihan gitu, ada aja kebutuhan lain yang harus kita penuhin lagi. Padahal ukuran dari kacamata orang yang susah ini dia udah lumayan, udah lebih. Tinggal bagaimana tingkat mensyukurinya, Bang Ferry. Ya itu sih kadang-kadang persoalan yang banyak ya kita alamin gitu kan. Kita lupa bersyukur. Mindset kita selalu, aduh, kayaknya gue harus begini, kayaknya gue kurang nih di sini, kayaknya gue harus punya ini gitu. Padahal kalau pas lagi kita sadar untuk bersyukur, itu tuh nggak ngaruh banget gitu. Tapi Bang Nyo, ya tadi Bang Nyo bilang kayaknya nabi doang ya. Nah, bagaimana nih kita bisa mensyukuri dalam tingkat manusia biasa gitu, yang paling sederhana gitu kan? Yang paling sederhana sih nikmatin aja, nikmatin sama jalanin. Tingkat bersyukur tuh agak berat ya. Jadi gini, gue pernah dapat pesan dari orang tua gue, almarhum nyokap ya. Pernah gue ribut sama orang, sampai dibunuh. Siap. Ini berat hidup gue paling berat itu di gue sampai dibunuh. Siapa dibunuh? Gue. Dalam hal sepele sebenarnya. Zaman dulu masih ada tawuran kampung. Ya nggak perlu gue sebutin lah kampungnya ya. Tiba-tiba gue dibunuh sama orang yang gue kenal di kampung sebelah itu. Dan dibunuh dulu, dalam arti dibunuh maksudnya hilang nyawa? Apa iya, mau menghilangkan nyawa gue. Jadi kampung yang diserang sama teman gue itu juga gue kenal. Yang nyerang pun gue kenal. Dan di kampung gue juga pernah berseteru sama kampung dia. Saat dia berseteru, gue di kampung yang beda. Gue pulang kerja nih, contoh aja nih. Ini udah tingkat paling kriminal kalau untuk pembunuhan. Gue pulang kerja, gue duduk di jembatan, tiba-tiba dia nyamperin. Ya ini sih salah paham, salah orang bilangnya salah sasaran. Tapi gue dikeroyok 5 orang, gue tangkis, gue segala macem. Gue pikir masih tangan kosong, gue masih ladenin. Tiba-tiba ada yang bawa sajam dan itu gue nggak kerasa. Iya, dia pakai bayonet lagi. Ini pengalaman hidup gue yang sangat tragis dan hampir mau menghilangkan nyawa gue. Dan itu kena dibacok? Nggak kenal, ditusuk. Di bagian mana? Ada tandanya di belakang tulang iga belakang. Tulang iga belakang ada gua tandanya. Dan itu bukan kalau masa gua dulu SMA tawuran biasalah. Tapi kalau ini perang kampung dan itu masalahnya sepele, cuma harga diri kampung ya kan. Gua kesini diserang, kesono diserang, dan gua saat itu emang nggak ikut campur. Dan gua cuma kenal. Dan salah orang, salah sasaran. Dan gua kenal, hampir gua mau bikin misi balas dendam sama dia. Semoga orang yang pernah nusuk gua ini mau denger cerita gue itu ya. Mudah-mudahan ya. Pas di rumah sakit, gue terbaring, nyokap gue datang ngeliatin ya kan. Tiba-tiba selang 2 jam habis gue di rumah sakit, ada kampung yang nusuk gue ini ada yang kena juga. Salah satu orang juga kena tusuk juga sama kampung yang berseteru sama dia. Ditusuknya sama keris, lebih parah lagi itu. Dan sebelah-sebelahan sama gua. Ini tragis. Ini pengalaman hidup. Makanya jalani, nikmati dan syukuri. Cuma satu pesan sama emak gua, jangan dendam. Gua langsung drop loh. Itu temen gua udah pada ngumpul di rumah sakit. Ayo Nyong, serang balik. Dan lo udah bikin misi balas dendam? Udah. Dan itu hampir 4 kampung mau serang yang kampung pelaku itu. Dan gua kenal si ini namanya, gue sebut. Itu 4 kampung. Dan sampai tukang ojek sampai tukang beca yang ada di situ tuh pada ngelihat itu 4 kampung nyerang kampung itu.
Tapi orang tua lu malu bilang jangan dendam. Iya, mereka tinggal nunggu komando dari gua. Bilang komando dari gua, bakar. Udah pada nungguin semua itu di ujung-ujung kampungnya yang mau diserang, 4 kampung. Akhirnya lu ikutin malu. Gue ikutin nyokap. Oke. Gue dijemput sama tetangga gua, dan itu langsung membawa ke kampung si pelaku. Gue bilang sama yang gonceng gua, Oke. jangan bang, gue tadi dipesenin sama nyokap, jangan balas dendam, nanti bakal ketemu sendiri ini alurnya. Gak bisa, gue nggak terima. Banyak yang nggak terima gue ditusuk, karena gue bukan orang jahat, gue orang baik, gue banyak temen, dan gue nggak pernah jahat sama orang. Tapi orang yang nggak pernah jahat sama orang aja masih kena musibahnya, hampir dihilangkan nyawanya. Oh yes. Oke. Gue ikat omongan nyokap, jangan dendam. Dendam itu nggak ada habisnya. Iya. Dendam itu nggak ada ujungnya. Sampai 7 turunan, sampai 7 turunan pun nggak habis. Jangan dendam. Dan sampai gua di kampung si pelaku, udah gue berhenti sama kawan gue, tetangga gue itu berhenti naik motor ya. Itu udah rame dan sudah banyak polisi segala macam, dan gue menyatakan udah arah balik meng, balik. Dan apa yang lu dapet? Dan yang gue Setelah lu memilih untuk tidak melawan, tidak balas dendam. yang gue dapet, si pelaku akhirnya mendatangi gue. Oke. Mendatangi gue bukan di rumah ya, atau bukan di kampung gue, di tempat lain. Iya. Dan itu bertemu dan minta maaf segala macam, sorry gue salah sasaran begini. Ya udah, gue bilang kalau memang lu dasarnya begitu, salah sasaran, ya nggak masalah. Tapi kalau lu kenal sama gue, lu masih tusuk, berarti ada something lu sama Yes. gua. Nyala. Ada sesuatu, punya alasan. Tapi kalau nggak mungkin sih orang membunuh tanpa alasan, tuh nggak mungkin. Intinya orang membunuh pasti ada alasan, atau ada kasus, atau ada peristiwa yang pernah menyakitkan Oke, hatinya. Oke. Itu aja sih. Intinya Dan untungnya jalani. lu nggak balas dendam ya. Nggak. Kalau lu balas dendam, justru lu yang punya alasan untuk Iya, melukai mereka. Itu dia. Makanya prinsip hidup gua tuh selalu gue dengerin orang tua, jangan dendam, hidup jangan ngoyo, jalanin apa adanya walaupun hidup susah, yang penting bahagia. Udah, itu aja. Nggak perlu kita hidup berlebihan, tapi ada yang kurang. Banyak sih gue lihat kawan-kawan gue hidup berlebihan tapi ada yang kurang. Kita nggak tahu kurangnya dalam masalah asmara atau yang lainnya. Ya. Gitu. Ya, kalau gue tangkap sih memang pada tabiatnya ya, di dunia ini memang nggak ada cukupnya ya, sepertinya ya. Kalau kita terus menerus berpikir bahwa kita harus begini dalam dunia tuh, sepertinya naif ya. Naif. Apalagi Bangnya bilang dalam kejadian yang cukup tragis itu nggak gampang Bangnya untuk nggak dendam, untuk nggak balas, apalagi tanpa alasan ya. Dan itu kejadiannya sudah 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang Di umur usia gue yang masih belia ya. Oke. Lama loh itu, gue pendem. Dan hampir hilang nyawa gue. Itu sepertinya memang pelajaran berharga ya Bang ya, yang harus teman-teman dengar semua nih. Poinnya adalah sekeras apapun hidup, sesulit apapun hidup, ketika kita mau memilih tindakan yang positif ya, atau sikap yang bagus, walaupun kenyataannya bukan kita yang salah ya, bukan kita yang salah, tapi bisa untuk kita memilih jalan yang baik ya, jalan positif, walaupun berat ya Bangnya. Intinya bersikap lah. Ya, bersikap, jalani, Lebih ke prinsip hidup lebih kita. prinsip, ya. Jalani, nikmati, syukuri. Baik, kayaknya kita akhiri dulu ya. Mudah-mudahan sepenggal kisah ini, sepenggal cerita ini dapat mengantarkan
hal-hal baik ya buat teman-teman yang dengerin, dan bisa terus eksis dalam kerasnya hidup ya. Betul. Dengan 3 poin tadi ya, jalani, Nikmati, syukuri. Thank you banget Bang Sinyo. Iya, sama-sama Bang Ferry. Kalau ada waktu lagi bisa ngobrol lagi lebih banyak, Iya. harus lebih banyak sih, karena di usia Bang Sinyo kayaknya memang harus berbagi nih, khususnya buat anak-anak muda, buat Betul. anak ini. Sekarang usia berapa Bang Sinyo? 41. 41 tahun. Buat teman-teman semuanya, 41 tahun tuh usia yang apa ya? Mungkin masih muda ya. Masih muda jiwanya. Masih muda, tapi udah banyak pengalaman pasti. Dan Alhamdulillah. kita akan terus menggali ya kehidupan, tapi hanya sepenggal-sepenggal aja dulu. Nanti kita akan urutkan juga kan sepenggal cerita ini menjadi satu, ya mudah-mudahan lah ada satu tempat. Motivasi hidup lah. Nah, kayaknya hari ini cukup sampai di sini. Jalani, nikmati, syukuri. Syukuri. Bye bye.